Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita, jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Media Pembelajaran Edufora 2026 dan Disnatalis PGMI ke-19 Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Novika Rizky Salsabila dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya kembangkan dengan judul Plan Learning. Media pembelajaran terintegrasi berbasis digital dan fisik, materi bagian tumbuh-tumbuhan kelas 4 MISD. Melalui media ini, saya bisa mengintegrasikan media pembelajaran berbasis digital dan juga fisik untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, konkret, dan juga menyenangkan sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Media ini saya kembangkan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 MISD, materi bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Baik, langsung saja saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang telah saya kembangkan. Baik, saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran pertama saya, yaitu media pembelajaran berbasis digital. Pada layar belakang saya telah mendesain sekreatif mungkin agar peserta didik tertarik dan juga senang saat mulai pembelajaran. Pada bagian atas terdapat judul dari materi yang saya kembangkan, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kemudian di bawahnya terdapat kelas 4 SDMI. Ketika kita menekan tombol start pada layar, akan muncul menu utama. Yang pertama adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah kuis, dan yang terakhir adalah game edukatif. Ketika kita menekan capaian dan tujuan pembelajaran, di sini akan muncul mengenai capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama. Pada menu utama, kita menekan kedua, yaitu materi. Di sini memunculkan materi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Saya telah menjelaskan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tidak hanya dari teks saja, tetapi di sini saya juga telah menyantumkan gambar-gambar asli dari setiap bagian-bagian tumbuhan. Kemudian ketika kita menekan tombol selanjutnya, akan muncul mengenai fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah akar. Akar menyerap air dan zat hara. Kemudian batang menyalurkan air dan zat makanan, dan daun tempat terjadinya fotosintesis, kemudian bunga alat perkembangbiakan, dan buah melindungi biji di dalamnya, dan yang terakhir adalah biji, yaitu bagian yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ketika kita menekan tombol selanjutnya, di sini ada rangkuman dari materi sebelumnya. Jadi sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai fungsi dari setiap tumbuh-tumbuhan. Kemudian di sini saya telah memberi rangkuman mengenai peran penting setiap bagian tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya itu, saya juga ada media kedua, yaitu media fisik. Jadi, saya tidak hanya menampilkan media digital saya, tetapi kepada peserta didik saya membawa media fisik berupa bagian tumbuh-tumbuhan. Di sini sangat jelas mengenai fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan, daun, bunga, buah, batang,
batang, akar, dan juga biji. Kemudian, ketika kita menekan tombol selanjutnya, di sini akan muncul mengenai video pembelajaran materi bagian tumbuh-tumbuhan. Mari kita saksikan secara bersama. Kenapa ya tumbuhan itu penting? Mereka nggak bisa jalan, tapi semua ada di mana-mana. Hai, aku dengar kamu penasaran soal tumbuhan. Mau aku ceritakan? Tumbuhan itu hebat. Mereka bikin makanan sendiri dari cahaya matahari loh. Ini daun buat menangkap cahaya, batang buat tegak, dan akar buat minum air. Tanaman butuh air untuk hidup dan sinar matahari untuk tumbuh kuat. Lihat Rani, karena kamu merawatnya dengan baik, tanamannya mulai tumbuh. Daun pertama sudah muncul. Mereka bantu kita bernapas loh. Wah, ternyata tumbuhan juga jadi rumah buat serangga ya. Semoga kamu tumbuh besar dan sehat ya. Lihat, Pino. Daunnya tumbuh. Tamanmu jadi hidup, Rani. Indah sekali. Ayo kita jaga tanamannya, biar buminya tetap sehat. Jadi, pada media digital saya tidak lupa menyantumkan video pembelajaran yang sangat membuat tertarik untuk anak kelas 4 SDMI. Kemudian, ketika kita menekan tombol menu utama, kita akan menekan kuis. Pada materi kuis, peserta didik akan berlatih untuk materi ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama, yaitu game edukatif. Ketika kita menekan tombol game edukatif, di sini akan ada klik untuk memulai game edukatif yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Baik, media Plan Learning memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mengintegrasikan media digital dan juga media fisik, sehingga pembelajaran menjadi lebih konkret dan juga mudah dipahami. Kedua, memiliki tampilan yang menarik, sederhana, dan mudah digunakan oleh guru maupun peserta didik. Selain itu, media ini juga fleksibel karena dapat digunakan baik dalam pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran berbasis teknologi. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Plan Learning merupakan media pembelajaran yang mengintegrasikan media digital dan media fisik untuk membantu peserta didik memahami materi. Saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna tidak hanya diperoleh dari apa yang dilihat, tetapi juga dari apa yang dialami secara langsung. Oleh karena itu, integrasi media digital dan media fisik menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif bagi pendidik dan juga peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.